seperti itu teman-teman ya. Sangat bisa sekali laporkan DC-nya ke OJK buat yang kalian dapat ancaman di luar kondar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga masih setia untuk update semua informasi tentang perpinjolan yang sekarang masih aja juga belum ada respon apa-apa dari OJK. Nah, baik, kita akan bahas kali ini tentang DC Kredivo. Kemudian juga buat teman-teman yang udah mendapatkan balasan dari para pinjol-pinjol yang kemarin sempat saya informasikan cara untuk menanggapin ataupun mengatasi bagaimana kalau DC-nya WA dengan ancaman-ancaman, caranya seperti ini. Dan ada beberapa teman-teman yang udah berhasil mendapat balasan dari OJK. Nah, bagaimana untuk langkah selanjutnya? Nah, saya akan jabarkan secara detail buat kalian. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita akan bahas dulu tentang masalah Kredivo ya yang menagih. Jadi saya dapatkan informasi buat teman saya, Mbak tolong Mbak, saya baru aja ditagih sama DC Kredivo malam-malam dalam kondisi mabok. Nah, buat teman ini bagus banget untuk diviralkan. Sayangnya teman saya dalam keadaan ketakutan, langsung buru-buru bayar. Bayarnya itu bukan ke aplikasinya tapi ke DC-nya dengan alasan biar dia pulang. Ya, saya paham sekali sih kalau saya di posisi mereka dengan kondisi saya perempuan di rumah sendirian, terus tidak ada suami ataupun ada suami tapi untuk menghindari keributan. Karena untuk beradu argumen dengan orang yang sedang dalam kondisi mabuk, ini kalau kita tidak didampingin bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi ke depan buat siapapun yang mengalami hal seperti ini, ya saya informasikan untuk Kredivo paling banyak sekali DC-DC yang modelan seperti ini. DC yang barbar, DC yang tidak tersertifikasi, DC yang ugal-ugalan itu banyak sekali dialami sama yang Kredivo. Dan yang Kredivo saat ini paling banyak penagihan ya teman-teman ya. Semuanya di daerah manapun, semuanya informasikan kepada saya, baik yang di Kalimantan, Sulawesi, pada informasi, Mbak DC Kredivo barbar banget. Iya, saya bilang gak usah, kan tempat kalian daerah Jawa semuanya juga sedang barbar. Jadi emang kayaknya lagi diturunkan sebanyak-banyaknya mungkin ya, lagi mengejar target karena banyak sekali yang galbay dan juga mereka belum mendapatkan apapun. Ibaratnya pemasukan dari perusahaan mereka juga udah mulai menipis gitu ya teman-teman ya. Nah, buat kalian semuanya yang punya galbay di Kredivo, ingat ya, apapun yang terjadi ya, walaupun DC datang dalam keadaan mabok, walaupun DC datang tidak tersertifikasi, ingat sekali ya teman-teman ya, orang yang datang ke rumah kita yang tidak membawa apapun dengan alasan apapun yang sekiranya mengancam jiwa kita, jangan lupa kalian save nomor perangkat RT RW, security-nya, siskamlingnya, siapapun itu istilahnya teman-temannya di daerah kalian ya, jangan lupa save. Jadi kalau kalian temu orang yang seperti itu kan nggak langsung kalian bukakan pintu, tengok dulu di jendela atau kita tanyakan dulu dari dalam rumah siapa dan apa maksudnya datang ke rumah. Seperti itu ya, ibaratnya mereka kan tamu nggak diundang ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian gelagatnya sudah yang enggak, jangan lupa langsung telepon atau WA papa security-nya bahwa ada tamu tidak diundang datang ke rumah saya untuk menagih hutang dengan cara A, B, C, D, E, F, G, kalian jelaskan ya, sambil kalian berbicara dengan si DC-nya. Kalau kalian punya pagar, biar aja DC-nya di luar pagar ya, jangan dikasih masuk dulu ya. Ke dalam kondisi kalau sedang mabuk seperti ini kan itu sangat-sangat bisa sekali kita viralkan. Kalau ada yang seperti ini, kirim aja videonya ke saya, bisa kita viralkan ya. Dari kemarin itu yang bermasalah DC-nya selalu Kredivo. Saya tanya sama teman saya, gimana, ada videonya? Enggak ada Mbak, saya dalam kondisi ketakutan. Ya juga sih, saya paham sekali posisi mereka ya. Tetapi ke depan buat teman-teman semua yang punya galbay di Kredivo, ingat kalau yang datang Kredivonya dalam kondisi seperti itu, siapkan HP, jangan buru-buru bayar ya. Walaupun ada keributan atau bagaimanapun, kalian langsung laporkan kepada security ataupun siskamling tempat kalian ataupun Pak RT ya, ini ada orang mau menagih hutang kepada saya, kondisinya sedang mabok, atau ini ada orang yang datang ke tempat saya mau menagih hutang tetapi dengan cara yang barbar serta mengancam.
Ya, itu bisa sekali kalian minta tolong sama orang di sekitar kalian. Jangan memulai keributan, jangan memancing emosi dulu, biar nantinya tidak ada jatuh hukum pidana kepada kalian. Itu selalu saya sampaikan kepada kalian selalu ya. Nah, lanjut lagi ya buat teman-teman semuanya. Ini saya dapatkan informasi ya dari teman saya yang sudah melaporkan segala ancamannya kepada OJK. Kemarin di vlog sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana cara untuk melaporkan DC-nya yang barbar, biar DC-nya ketar-ketir, nggak lagi ngancam kalian, dan itu sangat berlaku di tahun 2024 ini ya, dan juga seterusnya bisa sangat berlaku sekali karena sudah banyak sekali yang berhasil dilindungin ya, sudah banyak sekali yang informasi kepada saya, Mbak, DC-nya nggak lagi barbar setelah saya laporkan semua ancamannya kepada OJK ya, dan juga saya dapat balasan seperti ini, Mbak. Ini perlu nggak saya balas? Nah, kalau kalian dapat balasan seperti ini dari pinjolnya, balas saja, sampaikan kepada mereka screenshot ancaman para DC-DC-nya yang membuat kalian ketakutan. Bilang aja baru 1 hari galbay, kenapa malu langsung menagih keluar kondar? Sementara kondar saya aktif, nomor saya aktif. Nah, itulah mengapa saya katakan kalian jangan buru-buru ganti nomor telepon. Untuk nantinya kalian bisa mendapatkan perlindungan dari OJK. Bila kalian dapatkan ancaman dari DC-DC pinjolnya, kalian bisa laporkan langsung kepada OJK, dan ini sudah banyak sekali respon-respon OJK dari para aduan kalian kepada OJK ya. Teman saya itu udah lebih dari 10 yang informasi kepada saya, Mbak, WA saya direspon sama OJK, nggak lama-lama kok Mbak, dan saya langsung dapat balasan dari pinjolnya. Nah, saya perlu balas nggak? Jawab aja balas, sampaikan kepada DC-nya ataupun kepada admin pinjolnya. Kalau sampai saya masih mendapatkan ancaman ketika saya galbay belum bisa bayar seperti ini, maka saya akan laporkan juga DC kalian kepada Cyber Polri, kepada Kominfo, kepada AFPI. Sampaikan saja gitu teman-teman ya. Nomor teleponnya ada di deskripsi di bawah vlog YouTube saya. Semua di vlog YouTube saya selalu ada nomor-nomornya buat perlindungan kalian. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, baru-baru ini kan kita dapat informasi ya bahwa adanya petugas BNN yang memukuli istrinya KDRT di depan anak-anaknya. Nah, informasinya katanya petugas BNN ini tidak mau membayarkan hutang dari istrinya sebesar 30 juta ya di hutang pinjol. Nah, kepada teman-teman semuanya ya, baik laki-laki ataupun perempuan, ingat ya teman-teman ya, seorang istri itu melakukan pinjol karena apa? Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ya. Kalau mungkin dia masih muda, masih belum ada tanggungan, biasanya dia untuk gaya hidup ataupun untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti membayar SPP ataupun membeli peralatan-peralatan yang memang tidak bisa didapatkan dari orang tuanya ya. Kebanyakan rata-rata seperti itu. Kalau udah model yang istri seperti ini sampai pinjam 30 jutaan lebih, itu bisa dipastikan ada alasan tertentu ya teman-teman ya. Ada alasan tertentu kenapa istri sampai melakukan pinjaman pinjol sebesar itu. Rata-rata biasanya tidak mendapatkan uang dari suaminya, kebutuhan anak yang makin banyak, terus harga-harga yang makin naik juga, dan tidak dibarengin dengan income-nya suami, dan juga tidak dibarengin dengan dukungan dari suami ya. Ingat sekali teman-teman semuanya ya, pinjol itu bukanlah musibah ataupun pinjol itu bukanlah hal-hal yang membuat kita terlihat tidak bagus di depan semua orang. Tidak ya, kita melakukan pinjol seperti itu gara-gara mungkin gara-gara hutang satu tutup lubang gali lubang, jadi akhirnya banyak. Jadi buat yang seperti ini jangan sampai ada KDRT. Banyak sekali teman-teman saya yang mengatakan saya sampai cerai, saya sampai meninggalkan anak istri saya sampai harus seperti ini seperti itu, saya diusir sama orang tua saya. Jangan seperti ini teman-teman ya. Kita butuh sekali dukungan mental fisik kita ya untuk pinjol-pinjol seperti ini ya. Pinjol itu bukan hal yang merugikan, tidak ada yang merugikan orang lain. Paling merugikan orang lain itu telepon kondar ya, telepon lagi keluar kondar ya. Selalu saya sampaikan, kalau kalian mau pinjol dan tidak mau merugikan orang lain ataupun tidak mau menyusahkan orang lain, kondarnya kalian aja. Terus kalau ada yang sampai keluar kondar, saya sudah sampaikan juga kepada kalian, kalau sampai keluar kondar, sampaikan kepada yang di luar kondar untuk diblokir aja ya, atau laporkan DC-nya itu kepada OJK karena sudah menagih kalian yang tidak kenal dengan saya.
Seperti itu teman-teman ya, sangat bisa sekali laporkan DC-nya ke OJK buat yang kalian dapat ancaman di luar kondar. Karena apa? DC hanya boleh menagih ke kondar saja. Itu pun juga bukan menagih, hanya mengingatkan, suruh si A untuk membayar. Bukan sampai si DC-nya itu menyampaikan kepada keluar kondar atau kepada kondar bahwa kalian kalau tidak sampaikan utang pembayarannya kepada si A, kalian juga akan masuk ke dalam skrik OJK. Kalian juga bakalan nanti tidak bisa dapat kerja. Nah, kalau udah seperti itu tuh bentuknya pengancaman kepada kondar dan di luar kondar. Kondar dan luar kondar sangat bisa sekali melaporkan DC-nya kepada OJK. Caranya, screenshot semua bukti-bukti laporan dari DC-nya, laporkan ke WA OJK ya. Kemudian bentuk kalau WA OJK kalian sampaikan lagi kepada DC-nya. Sekali lagi kamu menagih dengan ancaman, saya akan laporkan kalian kepada Cyber Polri, Kominfo, dan juga pinjol kalian saya minta untuk dibekukan. Karena apa? Kalian sudah mengancam di luar kondar. Itu bisa sangat bisa sekali. Ya teman-teman ya, zaman sekarang udah tidak lagi zamannya intimidasi. Zaman sekarang sudah tidak lagi yang takut-takut dengan segala ancaman. Buat teman-teman semuanya ya memang sampai sekarang belum bisa berani untuk ngomong ke suaminya. Ayo pelan-pelan, kita pelan-pelan ya, jujur pelan-pelan. Kalau nanti tidak dapat dukungan dari suami, ingat, yang galbay bukan kalian sendiri. Banyak sekali orang-orang yang galbay di luar sana yang belum berani untuk jujur. Banyak grup-grup terbuka yang bisa kalian ikuti untuk menguatkan mental kalian. Dan yakin, galbay saja dulu sampai kalian nanti bisa untuk membayarkan. Gitu ya teman-teman ya, tetap semangat, tetap kuat, ikutin terus saya biar nanti saya bisa membagikan apa-apa saja yang harus kalian lakukan untuk menghadapi para DC-nya di tahun 2024 ini. Tetap semangat terus karena yang galbay bukan kalian, oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian, semoga bermanfaat dan semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.